Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di acara pertama dari rangkaian Career Track Series PSDM PPI Belanda, Superb, Showcasing Uniqueness Through Personal Branding. Career Track Series adalah salah satu set agenda yang didesain untuk memandu kemajuan karir kalian. Dalam series Career Track ini, kami menawarkan banyak program mulai dari webinar hingga acara speed networking yang diisi oleh para ahli di berbagai bidang. Career Track ini dimulai dengan Superb, yaitu acara kita hari ini di mana kita akan mengupas tuntas tentang personal branding dan juga tips and tricks berkomunikasi dengan baik. Sebelum kita memulai acara, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Din Wahid, PhD, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, kepada Sekretaris Jenderal PPI Belanda, Raina Pangke, kepada Association of Indonesian Intellectuals and Professionals atau INP Indonesia, selaku partner kerjasama kami dalam acara ini, dan tentunya kepada seluruh peserta karena sudah menyempatkan diri untuk dapat menghadiri acara ini. Perkenalkan, saya Audrey Bianca selaku MC acara webinar Superb yang akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan. Acara ini terdiri dari acara inti berupa pemberian materi dan sesi tanya-jawab juga diskusi oleh narasumber kami Dr. Vivit Fitri Argarini yang dimoderatori oleh Kak Andra Nindaswari. Oh ya, untuk memastikan acara ini berlangsung dengan lancar, para peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dengan virtual background jika kalian ingin, dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Jika ada pertanyaan, peserta dapat menuliskannya di kolom chat di bawah atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung kepada pembicara pada sesi tanya-jawab. Di akhir acara akan ada evaluation form yang akan dikirimkan melalui kolom chat. PSA, sertifikat hanya akan diberikan kepada yang mengisi formnya. So, jangan lupa untuk diisi ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Din Wahid, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah siang semua di sini. Ada yang dari Indonesia enggak? Di Indonesia tentunya udah sore ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan semuanya di sini. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPI Belanda yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Acaranya keren banget, support showcasing apa ininya panjang judulnya, pokoknya showcasing uniqueness through personal branding. Saya sangat senang sekali, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika ada pertemuan antara PPI Belanda, masyarakat sebenarnya, salah satu narasumbernya itu adalah Ketua PPI Belanda, Mbak Reina. Ya Mbak Reina ya, Mbak Reinanya mana Mbak Reina? Siang Pak, apa kabar? Ya, itu Mbak Reina bilang ke Pak Dubes, kita perlu sekali ada support untuk kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan soft skill gitu, bukan sekedar ya belajar terus di sekolah, di kampus ini itu dan lain sebagainya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu pertama ya ini bagian dari upaya untuk meningkatkan itu saya kira, dan saya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Dalam hal ini, hari ini kita kerjasama, PPI bekerja sama dengan INP. Itu ada Mbak Ocha, Ibu Rosalina. Kami sendiri, adik pun sering bekerja sama dengan Mbak Ocha. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau bekerja sama dengan INP, Asosiasi Intelektual. Apa Mbak Ocha, Indonesian, lupa saya singkat. Asosiasi, izin Pak. Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia di Belanda. Ya, Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia di Belanda. Jadi ya kami beberapa kali mengadakan kegiatan dengan INP, terus kemudian sering juga kemudian meminta tolong untuk beberapa kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini salah satu contoh bekerja sama antara mahasiswa PPI Belanda yang diinisiasi oleh PPI Belanda bekerjasama dengan masyarakat. Tentu saya ingat tahun lalu juga, tahun lalu Mbak Ocha ya, ada kegiatan untuk personal branding juga apa ininya apa? Oh itu 2 tahun lalu Pak. Dengan Pak Helmi Yahya.
Ya, dengan Pak Helmi Nah, Yahya yang dengan memberi Pak Helmi materi. Yahya, saya juga ditodong untuk Yeah. untuk memberi apa itu apa ya ya semacam inilah tentang personal branding. Saya bilang bingung, saya sebagai dosen itu personal brandingnya itu apa, saya bilang. Nah, karena itu sebenarnya ya kalau saya sebagai personal branding ya itu adalah ini apa, bagaimana kita menciptakan diri kita bahwa ini expertise saya gitu. Kalau misalnya sekarang ya kebetulan saya sebagai Adikbud, tapi di luar itu expertise saya sebenarnya bukan terkait dengan kebudayaan, bukan terkait dengan hal-hal seperti itu, tapi untuk yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat di Google, expertise saya betul-betul berbeda dari apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Nah itu bagian dari dari bagian dari personal branding gitu. Apa sih yang mau kita jual dari diri kita gitu. Nah, apa yang distinct itu yang disebut tadi showcasing uniqueness. Apa yang distinktif dari kita gitu loh. Kita itu distinct dari yang lain itu apa gitu loh. Apakah misalnya karena penampilan kita, apakah karena gaya bicara kita, komunikasi kita dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari personal branding ya. Saya tidak ingin masuk ke dalam terlalu jauh. Saya kira ini narasumber kita. Terima kasih Ibu Vivit Fitri Argarini yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Ada juga Ibu Sakuntala Nindraswari. Terima kasih atas atas kesediaannya untuk mensupport teman-teman kita PPI yang tentunya mereka akan menjadi pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang. Saya kira itu saja. Lagi-lagi terima kasih kepada panitia PPIB, kepada INP, Ibu Rosalina, dan kedua narasumber kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Din Wahid atas sambutannya. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Bu Rosalin Siburian selaku Ketua INP Indonesia yang sudah bekerja sama dengan PPI Belanda di acara hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kembali yang terhormat Pak Din Wahid sebagai atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, juga Mbak Rina Pangkai sebagai Sekjen PPI Belanda, dan juga bagi teman-teman yang hadir baik dari dari Belanda maupun dari tanah air. Tadi udah sempat ya diceritakan oleh Pak Din lebih dulu tentang kami. Ya saya mewakili teman-teman di INP Indonesia yang kepanjangan dari Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia di Belanda, artinya kami berdomisili di Belanda. Dan kami terdiri dari para profesional dan juga akademisi. Dan visi misi kami tentunya ingin menjadi sebuah platform yang bisa meneruskan informasi dan juga pengetahuan antara Indonesia dan Belanda. Dan kali ini kami berterima kasih diberikan kesempatan juga untuk bekerja sama dengan PPI Belanda. Dalam hal ini kami yakin bahwa narasumber Ibu Vivit Argarini bisa memberikan materi yang dapat berguna bagi teman-teman sekalian yang mengikuti webinar pada hari ini. Ya, tidak perlu panjang cerita, di lain kesempatan kami menantikan lagi kesempatan bekerja sama dengan PPI Belanda, dan juga harapannya kami terus dapat mendukung semua kegiatan positif yang PPI Belanda lakukan kemudian hari. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosalin atas sambutannya. Nah, untuk menutup rangkaian sambutan hari ini, mari kita dengar sambutan terakhir dari Raina Pangkai, selaku Sekretaris Jenderal PPI Belanda. Ya, terima kasih Audrey atas kesempatannya dan waktunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi yang terhormat, Dr. Vivit Argarini sebagai pembicara, yang saya hormati Ibu Rosalin Siburian dan jajaran komunitas INP lainnya sebagai kolaborator acara ini. Yang saya hormati Bapak Din dan juga jajaran KBRI lainnya. Yang saya hormati Anda Nindraswari sebagai moderator,
Kemudian yang saya banggakan, panitia pelaksana acara hari ini dari seluruh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia PPI Belanda yang tentunya telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga untuk para hadirin sekalian, selamat siang untuk waktu Belanda, selamat sore untuk waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raina Pangkei sebagai Sekretaris Jenderal PPI Belanda periode 2021 sampai 2022. Sedikit tentang PPI Belanda, jadi asosiasi ini sendiri tahun ini akan merayakan kebetulan 100 tahun eksistensinya. Dan dalam sejarahnya, PPI Belanda lekat dengan semangat kemerdekaan dan juga perkembangan Indonesia. Namun, jika 100 tahun lalu PPI Belanda fokus terhadap revolusi Indonesia, fokus tahun ini salah satunya adalah tentang pengembangan potensi pelajar Indonesia, terutama yang sedang berdomisili di Belanda. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengutarakan sedikit sepatah dua patah kata untuk membuka acara kali ini. Seperti yang hadirin semua telah ketahui, urgensi tujuan acara hari ini, Superb, sebagai acara pertama dari Career Track Series PPI Belanda, adalah untuk memberikan insight bagi para hadirin mengenai cara membangun personal branding dan cara berkomunikasi yang baik, terutama dalam dunia profesional. Hal ini kami nilai dapat menjadi poin plus yang penting bagi seluruh murid dan lebih dari itu ya, bukan cuma murid-murid. Terutama semua yang akan memasuki dunia kerja. Karena berbagai soft skills, termasuk personal branding, dapat menjadi sebuah competitive advantage, menjadi poin perbedaan suatu individu dari individu lainnya, yang terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Jadi kalau kita semua saling, misalnya saya anak komunikasi, juga dibandingkan dengan anak lulusan komunikasi lainnya. Semoga dengan ngikutin acara ini dan juga dapat lebih jauh nih pengetahuan tentang personal branding, saya bisa dapat competitive advantage dari lulusan komunikasi lainnya. Jadi dengan acara ini, PPI Belanda dan INP, Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia di Belanda, mencoba memfasilitasi berkembangnya poin plus ini, tentunya juga dengan dukungan Dr. Vivit Argarini sebagai pembicara dan juga Anda Nindraswari sebagai moderator. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan perspektif baru mengenai topik ini, agar tentunya dapat memperdalam soft skills para hadirin sekalian. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Demikian sedikit kata pembuka dari saya. Mohon maaf dari awal atas kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih, selamat siang waktu Belanda, dan selamat sore waktu Indonesia, dan tentunya salam perhimpunan. Terima kasih Kak Raina atas sambutannya. Oke, setelah mendengar semua sambutannya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan acara ini ke acara inti yang akan dipandu oleh Syakuntala Anjani Nindraswari selaku moderator. Oke, moderator kami, Syakuntala Anjani Nindraswari atau bisa dipanggil Andra, merupakan alumni Gadis Sampul 2019, sekaligus founder dari You Can Follow Them dan Tala Studios. Saat ini, Andra sedang menempuh pendidikan kuliah jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan terlibat dalam Himpunan Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Untuk Kak Andra, dipersilakan untuk mengambil alih acara. Oke, thank you so much Audrey. Selamat malam untuk teman-teman di Jakarta dan selamat siang untuk teman-teman di Belanda. Mungkin masih terang ya di sana. Aku mau ngucapin thank you juga buat teman-teman PPI Belanda udah ngajak aku untuk memandu diskusi hari ini, atau mungkin lebih tepatnya ngobrol-ngobrol ya bareng speaker kita yang luar biasa banget nih, Dr. Vivit Fitri Argarini, atau yang bisa kita panggil Kak Vivit hari ini. Kemarin aku udah sempat nanya, Kak Vivit mungkin lebih prefer panggil Kakak atau Mbak Kak atau Ibu, dan beliau bilang panggil Kak aja nggak apa-apa supaya lebih akrab dan mungkin supaya lebih santai juga ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke, nah Kak Vivit ini merupakan seorang lecturer, media and communication practitioner, trainer, dan sekaligus speaker yang kebetulan sudah hadir bersama kita saat ini. Mungkin aku sapa dulu ya. Halo Kak Vivit. Halo Andra. Halo. Kakak lagi selamat malam ya, tapi kalau di Belanda selamat sore. Oke, kelihatan nggak? Oke. Sekarang lagi di Jakarta ya Kak? Di Jakarta. Tadi kebetulan harus ada
pergi sebentar, tapi sambil harap-harap cemas gitu kan, katanya nggak boleh pergi ya, tapi harus ada yang diselesaikan, jadi nggak bisa diwakili, pergi deh akhirnya tadi. Oke, baik. Sebelumnya terima Oke. kasih banyak loh Kak udah mau nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita di tengah-tengah kesibukan Kakak hari ini. Oke, baik. Mungkin karena tadi aku udah sempat memperkenalkan sedikit ya profil dari Kak Vivit, mungkin supaya kita bisa lebih kenal lagi dengan pembicara kita hari ini, kita tonton dulu yuk video profil dari Kak Fitri Vivit Argarini. Oke, itu dia video profile dari Kak Vivit. Terlihat banget ya kalau misalkan Kak Vivit ini a very engaging speaker and also motivator. Mungkin karena teman-teman di sini udah nggak sabar juga, kalau gitu langsung aja aku serahkan kepada Kak Vivit untuk menyampaikan materinya mengenai topik discussion kita hari ini, showcasing uniqueness through personal branding. To Kak Vivit, the spotlight is yours. Oke, terima kasih Andra. Waduh, the spotlight. Serem juga nih kalau bicara spotlight. Oke, selamat sore waktu Belanda, selamat malam waktu Indonesia, Yogyakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang banget pada kesempatan hari ini saya ingin sharing ya, kalau bicara paparan kayaknya waduh ini nggak lecture kok ya, walaupun saya lecturer tapi lebih ke berbagi ya, berbagi motivasi, berbagi semangat, berbagi kalau bicara pengetahuan. Saya yakin di sini jago-jago lah ya. Coba aku mau lihat ya, coba nih gallery view. Mau menyapa sahabat-sahabat baru saya tuh kan, kalau galeri itu kelihatan semuanya. Waduh. Kok nggak pakai virtual background semua, kan seru ya. Dibagikan nggak virtual background-nya? Anyway, senang banget selama kurang lebih mungkin 25 menit lah ya, 20-25 menit ke depan saya ingin berbagi. Dan tadi sebenarnya cuplikan 2 menit video profile tuh untuk ini aja sih sebenarnya, untuk memancing gitu ya, atau saya yakin juga adik-adik di sini, teman-teman di sini pasti bisa membuat lebih keren, ya, bisa membuat lebih bagus. Itu sebenarnya salah satu dari cara kita untuk promoting ourselves among the crowd. Ya, jadi gimana caranya kita tanda kutip nih, ya, sharing atau showing who we are gitu. Dan bentuknya sebenarnya beragam.
Kalau tadi kan awal gitu ya berupa video, tapi saya yakin di sini teman-teman semua ya punya banyak banget experience atau pernah nyoba-nyoba dari aplikasi manapun asal canggih-canggih. Ya, untuk menyampaikan ke halayak gitu ya, ke dunia luar bahwa this is me. Ya, with my uniqueness, with my strength, ya, dengan apapun yang kita bisa tanda kutip promote. Ya, itu prolognya tadi memang saya minta panitia untuk coba-coba deh tampilkan dong profil 2 menit saya, karena sebenarnya saya yakin teman-teman di sini pasti sudah punya gitu ya, atau sebenarnya udah ada di bubble chat di kepalanya, kayaknya aku bisa tuh compile profil diriku gitu ya untuk bisa buat kayak tadi atau dengan cara yang lain gitu. Karena pada intinya semua orang itu unik. Every human being is a unique person. Tapi gimana caranya kita bisa show it gitu. Yang bukan pencitraan, yang bukan mau nyeneng-nyenengin orang gitu kan, atau ada sesuatu yang kita pamrih gitu. Aku mau kelihatan keren karena gitu kan. Aku mau kelihatan cool karena gitu. Ya, jadi it's not about people, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita, dan bukan tentang menyenangkan hati orang lain, tapi tentang bagaimana cara kita untuk bisa selling ourselves in a good way. Ya, jadi itu tadi sebenarnya trigger aja. Buat teman-teman di sini pasti bisa create yang lebih keren daripada Kak Vivit ini yang sebenarnya gennya Gen X ya. Dibocorin. Ya, dibocorin deh ya. Aku Gen X, tapi kepengin punya temannya di Gen Y, Gen Z. Jadi senangnya dipanggilnya Kak Vivit aja deh gitu ya. Jadi senang banget bisa sharing di sini ya. Kemarin saya sudah kirimkan materinya, mohon ditampilkan. Terima kasih. Oke. Personal branding. Ya, saya hari-hari adalah praktisi pendidikan dan komunikasi, ngajar di beberapa kampus swasta untuk mata kuliah. Kalau di prodi ilmu komunikasi ada business communication, kalau di business management saya ngajar marketing IMC ya, integrate marketing communication, tapi overall banyak di communication field. Saya pribadi yang senang belajar, makanya hari ini saya yakin bahwa kita ya bisa belajar bareng, karena kuncinya itu. Ya, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan budaya belajar. Being a lifelong learner tuh enak banget gitu, asik ya. Next slide please. Yes, apa itu personal branding? Jadi pasti teman-teman di sini ngerti dong atau familiar lah kalau bicara brand itu adalah merek. Aduh, kita udah overwhelmed banget nggak sih dengan merek-merek yang ada di luar sana ya, dari yang niche market, mass sampai segala macam. Ya, tapi bahwa kita ini as a human being ya ada berapa ratus di sini yang ikutan gitu ya, ikutan acara kita hari ini punya brand yang semua special. Ya, kalau saya selalu menganggap bahwa setiap diri kita itu special. Nggak ada yang sama, bahkan identical twins, bahkan kembar yang identik pun itu sudah beda. Apalagi kita yang bukan kembar misalnya. Ya, jadi bagaimana kita sebenarnya tahu ya citra diri kita tahu merek kita atau value dari kita seperti apa. Nah, lalu bagaimana kita bisa memunculkan itu di tengah keramaian? How to stand out among the crowd. Ya, itu membentuk identitas. Dan we promote. Kita mempromosikan itu di antara teman-teman, guru, dan siapapun. Ya, kalau bicara misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi kampus A gitu misalnya. Ya, mahasiswanya ada sekitar 200 gitu. Ada 10 orang menonjol loh. Ya kan, kok dia stands out banget ya, kok dia ketop ya apanya, fashion statement-nya keren gitu misalnya, public speaking-nya bagus misalnya. Atau wah dia memang benar-benar yang ilmuwan gitu ya, maksudnya belajar banget misalnya. Itu juga brand gitu. Bagaimana kita sebenarnya memiliki kekhasan dan itu muncul di antara kerumunan.
Ya, next slide. Yes. Jadi selalu gitu ya, aku nggak pernah bosan untuk menyampaikan bahwa kita ini somebody special. Ya, kita ini diamonds gitu ya. Terlepas dari iya Kak, aku tuh bener-bener punya burden deh. Aku tuh punya keterbatasan gitu, banyak banget gitu. Dan itu susah banget gitu untuk bisa mengakui gitu. Kadang lihat orang, kok orang kok begini, keren banget. Aku kok gini. Terus belum orang tua yang mencoba untuk tanda kutip misalnya, kamu gini dong gitu. Orang tua ya kepengen anaknya bagus gitu ya, mananya keren gitu. Cuman kadang-kadang kalau tiap saat dijejelin kayak gitu, mungkin kita lama-lama tidak, please stop gitu ya. Tapi intinya kita paham bahwa kita ini istimewa dan kita terlahir baik. Ingat, kita terlahir baik. Terlepas di luar sana ada yang nggak baik sama kita misalnya gitu ya, ada yang toksik segala macam, itu that's their business, maksudnya ya udah gitu. Namanya kita makhluk individu dan makhluk sosial, kita tahu lah dalam lingkungan ada mungkin orang yang ganggu gitu misalnya ya, tapi that's their problem, not my problem misalnya ya. Kak Vivi kayaknya gampang banget sih ngomong kayak gitu. Enggak juga kali, kan ganggu juga kayak gitu. Oke, fine, memang gitu ya. Tapi itu jangan larut gitu loh. Ya, oke. Dia ganggu sekarang. Dia bener-bener deh ya, annoying misalnya gitu kan. Oke, fine. Kita take a deep breath, kita coba untuk memberi jeda gitu kan. Terus kita bilang sama diri kita, no, I can handle it. Ya udah gitu kan. Kita penting nggak sih kita pikirin dia sebenarnya menginvasi pikiran kita seberapa besar sih gitu. Kalau emang nggak tahu gimana-gimana, udah hempaskan aja gitu. Karena again and again yang tahu diri kita hanya kita sendiri. Mau sahabat kita temenin, mau crying for help segala macam, tapi kitanya sendiri nggak bisa bangun di atas kaki kita sendiri, akhirnya kita tadi itu kita larut. Ya, jadi aku selalu bilang bahwa we are somebody, we're diamonds, and we're the master designer of our own lives. Gitu. Kita sendiri nih yang ya tentulah yang maha kuasa ya, siapapun itu harus percaya bahwa dialah yang punya hidup ini gitu. Tapi kita diberi akal ya untuk berpikir ya dan bersyukur pasti. Ya, next slide please. Yes, banyak aku baca juga ya di jurnal, di media, textbook bahkan, bahwa ya biar bagaimanapun gitu kan, social media itu pengaruh juga gitu. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ya Kak Vivi, kita kan lahir digital gitu, mau nggak mau kan kita harus being digital native kan, kita mau nggak mau harus ada di situ gitu kan. Betul, tapi kita harus paham juga bahwa orang lain ya atau dunia juga memperhatikan kita loh. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggunakan media sosial kita dengan bijak. Ya, mau karir, mau dunia pekerjaan, dunia kampus, jadi personal, profesional, itu mau nggak mau itu pengaruh. Bahkan ada teman-teman saya yang gini, Vivit, gue nggak pakai nama Instagram, apalagi TikTok, enggak. Ya, detox bener-bener yang namanya sosmed. Ya, jadi bener-bener ya udah, kalau ada orang yang mau kontak ya WhatsApp lah gitu ya. Dan kalau misalnya grup-grup segala macam gitu, mereka harus izin dulu nih kalau mau invite-ku gitu kan. Karena belum tentu kan orang senang di-invite di grup. Nah, itu juga penting banget juga bahwa kita tahu nih, oke, sebagai individu, ya kan, ketika kita mau mengajak seseorang masuk ke grup kita, ya izin dulu ya, mannernya kan seperti itu. Ya, nanti kita tidak ingin di-label oleh lingkungan kita bahwa, ih kok dia sembarangan banget ya, kayak nggak punya manner banget ya. Nah, brand kita juga akhirnya yang kurang bagus nanti diterimanya gitu ya. So kita paham bahwa kita adalah makhluk sosial, kita paham bahwa kita juga makhluk individu. Tidak mudah memang ya, apalagi masih perkembangan hidup itu kan juga ada tahapannya. Ya, kita tahu dari
infant gitu kan, terus dunia elementary, ya, terus preteens, teens gitu, young adult segala macam, tuh ada lah prosesnya, nggak apa-apa, ya kita semua belajar. Oke, next slide please. Yes, teman-teman, saya yakin ya teman-teman yang ada di Belanda atau di luar Belanda dan Indonesia sebagai college students, dan saya yakin juga waktu di SMA gitu ya, kita terbiasa untuk menabung ya atau mempersiapkan who we are gitu kan. Aku nih siapa sih? Oh oke, waktu SMA aku nggak ikut apa-apa sih Kak gitu kan, karena aku sibuk bimbel misalnya gitu kan, atau aku sibuk komunitas misalnya, atau aku sibuk belajar jadi aku nggak ikutan ekskul misalnya. Kalau ekskulnya 1-2 aja misalnya, nggak apa-apa. Ya paling enggak kita ada portofolio yang kita bisa siapkan. Karena itu tadi, itu yang membedakan kita dengan yang lain, stands out among the crowd. Ya, jadi senang banget kalau dari muda nih kita bisa create our own portfolio ya. Next slide please. Ya, bicara personal branding tentu tadi saya sampaikan di awal bagaimana kita sebenarnya promote, bagaimana kita bisa share ya ke dunia luar tadi itu. Ya, bahwa yes this is me, aku mahasiswa di misalnya gitu kan, atau aku punya hobi A gitu misalnya ya, terus aku punya komunitas B gitu, dan sekarang banyak banget platformnya yang bisa untuk mengamplify who we are, siapa kita ya. Dan sekarang ini mudah banget, let's say misalnya Google will be your next CV loh gitu, atau LinkedIn will be your next personal branding gitu. Ya, sekarang banyak banget yang bisa memberikan kita atau menjadikan kita tanda kutip tadi itu dikenal orang. Bagaimana packagingnya itu aja yang kita harus siapkan dengan baik. Ya, jadi networking, yes. Saya yakin teman-teman di sini ya dengan punya exposure yang lebih luas, mampu untuk memanfaatkan segala kesempatan ya, sehingga dapat lintas disiplin, lintas ilmu, ya lintas bidang, kita punya banyak teman. Karena kalau saya setiap sebulan 2 kali mengisi atau menjadi narasumber acara Smart Career di jaringan radio besar di Indonesia gitu kan, saya selalu bilang begini, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kita bisa dapat tanda kutip job misalnya, mau part time mau freelancer segala macam, dari orang yang sebenarnya nggak pernah secara inner circle itu ada di situ gitu loh, karena mereka datangnya dari lintas disiplin gitu. We never know ya, jadi network diperluas, harus jangan malas untuk kenal gitu ya sama orang gitu, cari lingkungan seluas-luasnya, tebar jaring seluas-luasnya. Ya, kita nggak tahu kapan gitu jaring itu akan dapat terkumpul kesempatan-kesempatan yang baik, tapi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ya, karena itu investasi. Saya selalu katakan bahwa networking itu adalah investasi. Dan itu luar biasa, powerful, very powerful. Ya, next slide please. Yes, manfaatkan memiliki personal brand yang kuat. Ini ada banyak di sini, tapi teman-teman bisa nanti mungkin punya juga pemahaman yang lain, atau punya pengalaman yang lain, atau pernah dengar atau nonton ya, atau lihat gitu kan. Bisa juga nanti kita diskusi ya, kita tambahkan ya. Jadi ada dukungan pasti, kesempatan kolaborasi pasti, ya kan, dikenal, ya bukan mau cari sensasi, tapi memang kita citra dirinya tuh positif gitu, sehingga orang senang gitu, orang ingin mengajak, karena memang bukan kompetisi lagi kan, ini adalah kolaborasi. Ya, lalu tadi media attention tuh maksudnya siapapun nanti bisa menjadi word of mouth marketing tentang diri kita. Gitu. Ya, orang kan bisa bicara, pakai itu aja. Kalau ngajak moderator pakai Andra aja, misalnya gitu kan. Kalau ada MC Audrey aja, misalnya kayak gitu kan. Kalau bikin acara sama
Seva aja karena dia gini-gini gitu loh. Jadi orang akan bisa menjadi amplifier tentang kita. Tapi kita harus buka diri. Ya, banyak pintu terbuka. Dan bersaing untuk meraih karir impian itu nggak bohong banget gitu. Ya, karena saya selalu bilang gini, rezeki itu harus dijemput gitu. Ya, network itu harus di-create, dia nggak akan datang sendiri. Ya, next slide please. Yes, mungkin teman-teman di sini sudah banyak mendengar ya istilah-istilah yang istilah-istilah digital, istilah kekinian gitu kan. Hadapi VUCA dengan future skills. Saya yakin teman-teman di sini yang bergabung semua sudah familiar ya dengan apa namanya skills-skills yang hebat-hebat gitu ya, future skills gitu, banyak banget lah, creative thinking, problem solving, and bla 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 bla. Itu bukan jargon belaka, itu bukan impian dari A C B C C, tapi itu adalah potensi diri, potensi ya, potensi itu adalah kemampuan yang bisa kita asah terus gitu. Nah, masih muda gitu kan, masih punya kesempatan banyak, kapan lagi untuk kita bisa mencoba menggali, tanya, aku sebenarnya bener nggak ya mau ngambil mata kuliah ini, atau aku bener nggak ya mau ambil bidang studi ya atau major yang sekarang aku sedang jalani gitu, atau memang sebenarnya itu orang tua sih, orang tua yang ngarahin ya aku ikut aja, tapi sebenarnya passionnya bukan di sini ya, saya kayak gitu ya. Aku banyak tuh di DM sama teman-teman gitu, Mbak, passionku sebenarnya adanya di you know like makeup artist atau fashion stylist gitu, tapi my parents gitu ya, mereka suggest-nya economics atau bahkan law, misalnya kayak gitu-gitu misalnya ya. Karena mungkin orang tuanya dulu pernah ambil kuliah itu. Tapi sekarang, aduh aku pengennya di content creator aja, jadi YouTuber gitu loh. Atau ya bisa yang lebih fleksibel waktunya, yang nggak 9 to 5, you know, doing the jualan misalnya, you know, menyiapkan startup bisnis, bla 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 segala macam. Ya tentu yang namanya orang tua kepingin anaknya bagus, pengen anaknya keren, hebat. Ya tentu anak juga punya alasan untuk itu, memilih yang diinginkan. Key-nya adalah sebenarnya communication. Dan balik lagi, personal branding itu key-nya adalah communication. Bagaimana kita bisa mengomunikasikan diri kita keluar. Nah, komunikasi. Ya kalau nggak salah tuh ada tuh nanti apa namanya obrolannya gitu ya, karena erat kaitannya. Ya, personal brand dengan communication. Dan ingat loh, komunikasi itu bukan hanya verbal. Ya, tapi juga tulisan. Kita bahkan sempat kesel nih misalnya gitu ya di line group atau di sosmed gitu kan. Ini dia sih keren, kayaknya cantik, kayaknya. Tapi kok kalau di sosmed itu kok kayaknya ganggu banget ya gitu. Tuh kalimatnya nggak keren banget ya. Akhirnya kita punya citra yang kurang baik tentang orang tersebut. Lama-lama brandnya jadi keganggu gitu. Nah, itu kemampuan untuk berkomunikasi secara baik. Lisan maupun apa verbal ya, non verbal lain lagi, non verbal ya yang anggukan kepala, kerlingan gitu ya, itu yang tidak melalui lisan non verbal. Oke, next slide please. Nah, teman-teman pasti subscribe atau tahu ada banyak sekali consulting firm gitu ya yang mereka sering sekali ya mengulas tentang kecakapan-kecakapan ya yang wajibnya dimiliki oleh mereka-mereka yang akan berkarya ya in the future gitu ya, atau dikatakan memang digital people lah gitu di era sekarang. Ya ini saya sarikan dari Forbes ya, terkenal sekali ya. Jadi ini adalah skills yang saya rasa teman-teman juga sudah miliki, ya sudah kompeten lah dalam hal ini. Kita coba untuk lestarikan, kita coba untuk ajak juga yang belum, ya creativity, active learning, leadership, gitu ya, judgment and decision making, adaptability to change, bla bla bla. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi intinya sebenarnya skills ini bukan saja menjadi flyer gitu ya, atau yang seru untuk
dibaca atau dilihat-lihat gitu ya, tapi bagaimana sebenarnya bisa menjadi added value atas diri kita gitu. Walaupun belum tentu semua orang bisa jadi leader, belum tentu gitu, tapi paling enggak menjadi pemimpin untuk diri sendiri, dan itu tidak mudah. Ya, karena kadang-kadang kita mau nggak mau kita ikut arus gitu ya. Pressure tuh kan besar banget gitu kan. Akhirnya kita ngikut gitu. Jadi kita ya kita juga jadi leader terhadap diri kita gitu. Karena kita ngikut orang gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Ya, leadership itu sebenarnya balik lagi, bisa nggak sih kita nih jadi pemimpin untuk diri kita sendiri gitu. Bisa nggak sih kita punya prinsip gitu. Bisa nggak sih kita nggak terlalu tergantung sama orang misalnya. Ya, interpersonal communication ini penting juga. Ya, intra diri, inter dengan orang lain. Ya, critical thinking. Jadi nggak hanya terima aja gitu kan. Terima berita hoax ya udah terima aja bulat-bulat langsung forward gitu. Padahal belum tentu benar. Kita kritis dong untuk membaca sesuatu. Penting nggak ya untuk kita review? Penting nggak ya untuk kita sambung lagi atau kirim lagi berita ini gitu. Hal-hal seperti itu. Ya, saya rasa teman-teman semua sudah canggih-canggih gitu ya, sudah menjalani ini. Ya, next slide please. Again, sama juga yang saya coba untuk sampaikan. Maksudnya ada beberapa yang confirm bahwa skill-skill ini juga memberikan added value terhadap diri kita nih, kita mau gimana gitu. Ya, kita bisa enggak ya menjadi diamonds gitu, ya, nah, diamonds untuk bersinar, untuk bertumbuh kembang gitu. Karena saya yakin tadi itu setiap manusia itu penuh dengan belajar, ya, belajar dan bisa menjadi agen perubahan untuk siapa? Untuk orang lain, ya, paling kecil dulu lah. Keluarga adalah komunitas terkecil, lalu lingkungan yang lebih luas lagi. Ya, ini silakan. Saya yakin juga teman-teman mungkin sudah baca juga, ada di literatur, ada di media, ada di kanal-kanal ekonomi, human resource dan segala macam ya. Next slide please. Nah, ini waktu itu memang sudah 2 tahun lalu lah ya. Saya masukkan di sini cross cultural understanding. Ya, jadi kita memahami bahwa menjadi individu yang kuat brandnya, ya secara image itu kuat juga bisa beradaptasi di budaya manapun gitu, open minded lah seperti singkatnya seperti itu. Dan saya yakin kalau teman-teman di sini gitu ya, yang sudah terekspos juga dengan culture yang berbeda dari yang hari-hari kita jalani bertahun-tahun, dia akan lebih mature gitu ya, diskusi juga lebih dalam, ingat in-depth discussion, ya, bukan hanya di permukaan gitu ya, tapi dia memang bisa menggali issues lebih holistik, lebih kompleks gitu, dan itu memperkuat brand kita. Jadi nggak cuma oke, ya udah dia sih, tapi ya tipis-tipis sih bahasnya gitu. Ya tapi dia satu topik bicara tentang misalnya kuliner, tapi dia mendalami itu misalnya. Ya, jadi ini simple sebenarnya, dan memang dengan yang tadi Forbes dan World Economic Forum tentu ada yang overlapping ya, ada yang sama gitu. Tapi saya tambahkan cross cultural, pemahaman budaya. Jadi dimanapun ditempatkan, mau di benua manapun dia bisa survive gitu. Tidak culture shock. Nah itu ya, itu juga mempengaruhi citra diri kita sebenarnya. Next slide please. Yes, kayaknya satu lagi deh. Habis itu ya, oke, sorry. Ya, standing out in student organizations. Jadi kalau kita bicara perjalanan perjalanan pendewasaan seseorang gitu kan, saya yakin kalau mereka yang suka berorganisasi atau pernah terlibat di event seperti ini gitu kan, waduh keren banget di PPI Belanda, divisi sumber daya manusia kalau nggak salah ya,
Nah, buat kegiatan seperti ini, rutin, jadi tahu bagaimana teamwork, menghubungi narasumber, ya kan, terus bisa mencoba untuk mendapat media exposure mungkin, gitu. Jadi itu akan lebih punya ya added value dibandingkan misalnya ya udah, misalnya mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi, karena itu akan pengaruh banget di pekerjaan sih. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah siap ya masuk ke professional world, itu ngaruh banget. Ya, kalau kebetulan saya ada di tadi ya yang saya sampaikan, saya mengasuh program Smart Career gitu ya. Kita bisa lihat tuh kalau di CV ya atau di portofolio calon pegawai gitu ya. Oke, grade point average-nya bagus gitu ya, 3 point gitu ya. Hanya ketika bekerja dengan tim ya nggak bisa gitu karena memang interpersonal communication-nya nggak oke gitu. Nah, itu impact, itu berdampak. Ya, jadi cari sesuatu yang unik nih untuk yang poin kedua. Ya, semakin unik apa yang kita possess ya, apa yang kita miliki gitu ya, semakin orang stands out, semakin kita muncul di tengah keramaian. Cari yang unik dari kita. Ya, terus ya willing to put the team first, oke, itu teman-teman pasti ngerti. Ya, terus mencoba lintas organisasi dan mencoba untuk ya being leader tadi ya, walaupun memang nggak gampang karena nggak semua orang juga born as being a leader, tapi menurut saya bisa diasah dari yang kecil dulu, lingkungan kecil dulu, ya kan? Jadi grup SDM misalnya atau grup olahraga gitu, ya 3-4 orang gitu atau 3-5 orang. Biasanya kan kalau ganjil gitu ya, kalau anggotanya ganjil biasanya lebih asik sih kalau masa event gitu yang 4-2-2 gitu, terus siapa yang bisa nengahin misalnya ya, atau iya sih Kak, anggotanya banyak tapi yang kerja 4L, lo lagi gimana ya kayak gitu ya misalnya, atau kerja kelompok tapi yang ngerjain dia lagi karena yang lain cuma nitip nama aja, gimana tuh kayak gitu misalnya ya. Zaman SMA juga mungkin ada tuh ya pengalaman kerja kelompok tapi akhirnya yang kerja nggak semua orang. Nah, itu juga sebenarnya men-shape ya, membentuk ya bagaimana brand kita bisa lancar, aman. Aduh jangan deh, jangan. Aduh mudah-mudahan nggak satu grup sama dia. Aduh males banget, soalnya dia kalau di konteks susah banget. Kalau di WA ya centang 2 sih gitu, tapi di-read aja, nggak pernah bales gitu. Ya, atau icon yang apa namanya itu baca terakhir apa namanya last seen today-nya itu di off kan, kita nggak tahu dia baca apa enggak misalnya kayak gitu. Aduh, nah itu kan juga brand, ya citra, ya next slide. Yes, siapkan diri dari sekarang ya, pasti tahu dah ya ini agile individual. Jadi agile itu ya fast response, dapat beradaptasi dengan cepat. Seperti sekarang ini nih kita nih beradaptasi, ya nggak sih? Wah, 2 tahun nih mau 3 tahun sebenarnya ya. Februari 2022 itu adalah tahun ketiga yang namanya COVID sudah bersama kita. Tapi ini tuh adjust. Ya kan akhirnya kita familiar dengan Zoom, dengan meeting apps lain ya, mau Gmeets kayak mau MS Team lah, Zoom lah segala macam. Ya kita menjadi individu yang harus beradaptasi dengan keadaan apapun. Kita nggak ada yang siap waktu itu, ya kan nggak ada yang siap. Nah itu tuh ya bagaimana brand kita bisa tanda kutip dikenal orang bahwa dia fleksibel. Dalam arti fleksibel tuh dia bisa adjust gitu. Walaupun punya prinsip ya, harus. Bukan yang miar-miur. Apa tuh miar-miur tuh bahasa apa? Miar-miur. Bahasa Jawa ya. Nyampur. Maksudnya gini, miar-miur tuh gini loh. Dia akhirnya nggak punya pendirian gitu, ke sana, ke sini gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, dia fleksibel, dia bisa ikut
kegiatan X misalnya, dia bisa ikut, tapi tidak menghilangkan karakter dirinya. Nah itu, ya. Kak, karakter tuh gimana sih? Wah, kita perlu one whole day workshop tuh bicara karakter, ya, karena itu harus dibangun, ya, pembiasaan, ya, yang bukan rumus matematika yang harus saklek gitu, bukan. Itu harus embedded dari hati. Ya, itu tapi itu bisa di-develop. Ya, service to others, global mindset, growth and learning mindset, mau belajar terus. Ya, merasa belum, aduh, ingin terlibat karena aku ingin belajar, ingin kenal karena aku ingin tahu, kayak gitu-gitu. Ya, nah, kalau healthy lifestyle saya rasa nih teman-teman di Belanda ya paham banget tuh ya. Kapan kita mesti istirahat, karena semua kan sendiri. Kalau enggak, paper, aduh paper, padahal belum laundry, belum ke grocery store gitu kan, deadline banyak. Nah, kalau enggak jaga-jaga lifestyle-nya nih yang ada burn out, aduh kayaknya aku give up deh, udah deh pulang aja, di rumah banyak mbak, misalnya gitu ya. Paham banget lah. Jadi healthy lifestyle itu bukan hanya sekedar makan yang kalau bisa organiknya, atau jangan kurangi junk food ya, bukan hanya itu ya. Tapi mental health, that's also healthy lifestyle. Ya, apa hal-hal yang nggak terlalu penting kita pikirkan, ya kan? Dia penting nggak sih? Dia ganggu banget nggak sih? Kalau enggak ya udah. Nggak usah dipikirin, kadang-kadang gitu, ih kenapa sih dia gitu ya, ih gue salah apa tau nggak sih, gitu kan, Kak, aku tuh tau nggak sih ribet banget gitu loh, kayaknya dia tuh annoying banget ini, dia cuma ini aja, cuma godain kamu aja, udah biarin aja, nggak usah nih ya kalau bicara bully kayak atau bicara teman yang toksik kayak segala macam. Nah, kita harus tahu bagaimana kita menyampaikan bahwa no, I'm special. No, I am a diamond. Udah nggak usah pikirin kayak gitu, udah fokus kita, fokus bahwa kita baik dan kita nggak mau nyalahin orang, kita nggak mau nyakitin orang, gitu kan? Ya kalau kita salah kita main maaf, seperti itu. Ya, next slide please. Nah, I think this is end of my paparan. Pas banget ya. Jadi above all, kita udah bahas dari A to Z segala macam, tapi saya yakin banget bahwa manners matter no matter what. Ya, personal branding itu erat kaitannya dengan tata krama. Personal branding itu erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa bereaksi atau melakukan reaksi atas aksi, merespon tuh berarti ya. Atau bagaimana kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan zen living. Aduh Kak, kita kan masih muda gitu kan. Kan kita masih menggebu-gebu gitu, semangat. Ya kadang-kadang meletup gitu. Iya boleh. No, it's okay. Boleh gitu ya. Cuma kita manage. Ya, stres tuh boleh loh. Siapa bilang stres gak boleh? Boleh, tapi bagaimana kita manage. Jangan sampai menjadi hal yang depresi. Karena depresi itu sudah mengganggu kalau kayak gitu. Tapi kalau stres sebenarnya nggak mengganggu. Kita manage saja, ya. So ini kayaknya slide terakhir. Aku selalu menyampaikan begini: dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan dalam menyikapi apapun, ya, tata krama, budi pekerti kita, ya, dalam dunia maya dan dunia nyata itu ngaruh banget. Karena itu bisa create tadi ya. Kita udah punya sebenarnya. Tapi keganggu dengan hal-hal yang atau postingan-postingan yang sebenarnya nggak penting-penting banget kita munculkan, tapi kita salah. Aduh, aku salah mention. Aduh, aku salah bikin caption. Akhirnya jadi bubar, gitu ya. Iya sih, jejak digital itu kejam, Kakak. Yes. Tapi kita selalu bisa untuk perbaiki. Ya, kita selalu bisa untuk membuat lembaran baru. Nggak ada yang namanya stuck gitu ya. Aku selalu merasa bahwa kita bisa kok untuk rebranding tuh ya, personal branding. Dan Kak, aku udah terlanjur, Kak, aku terlanjur dicap, atau aku terlanjur di label orang, aku tuh aduh emosional, atau aku tuh terlanjur di label orang. Hal-hal kayak gitu. Ya oke, fine.
Jadi kehilangan putusnya aku ya. Oke, fine. Maksudnya ya udah nggak apa-apa. Tapi kita selalu bisa mengubahnya, memperbaikinya. There are always rooms for improvement. Ya, selalu ada ruang untuk perbaikan. Jadi nggak apa-apa. Ya, next slide please. Alright, teman-temanku yang baik, ya aku punya teman, wah senang banget punya banyak teman-teman baru. This is me, ya aku punya hashtag dalam hidupku, hidup untuk saling menguatkan. Yuk kita tumbuh berkembang saling, ya bersama-sama menumbuh kembangkan, bersama-sama menguatkan, ya. Karena kalau sudah punya personal brand yang kuat, percaya deh, ya selamat tuh. Selamat, Pak Selamat apa? Enggak, tapi benar. Ya, jadi apa ya? Berkarakter itu memang harus harus di breeding. Ya, harus diinvest. Makanya teman-teman baruku ini it's good. Ya, itu it's apa namanya? Waktu yang tepat banget. Ya, kalau teman-teman udah punya dan udah kuat, ayo terus dipertahankan dan diperbaiki ya, diimprove. Alright, thank you. Terima kasih banyak sudah menemani. Kok menemani sih? Sudah bersama-sama di ruang belajar kita, diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator Andra. Terima kasih. Alright, thank you so much Kak Vivi atas pemaparan materinya, insightful dan padat banget ya. Aku pribadi tadi langsung dapat banyak banget insights baru padahal cuma dalam sekitar 40 menit aja gitu. Dari materi Kak Vivi tadi kita juga bisa tahu ya kalau personal branding itu bisa diartikan sebagai pembentukan identitas and how we can stand out among others with our own uniqueness gitu. Tadi udah dijelasin juga essential skills yang perlu kita punyai gitu untuk bisa mengenhance personal branding kita. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau dari pengalaman Kak Vivit ada nggak sih Kak kejadian spesifik yang bikin Kak Vivit ngerasain banget gitu pengaruh personal branding dalam perjalanan karir Kakak? Oke, thank you Andra. Jadi kalau ada yang sempat ngintip sosmedku gitu ya, ada di YouTube atau di web, atau ada nggak ya di IG ya? Kayaknya sih ada, tapi mesti scroll down karena udah yang tahun-tahun lama lah misalnya. Jadi aku cerita sedikit ya. Dikit apa banyak ya? Maksudnya juga nggak apa-apa deh ya. Jadi aku lulus komunikasi. Jadi aku lulus komunikasi tahun 95. Udah pada lahir belum? Belum ya. Aku lulus tahun 95 S1 waktu itu di Amerika. Terus S2 S3 ku S2 ada kalau yang di Belanda itu waktu itu short course ya. Summer course, tapi aku ngambil S3 ku di Indonesia karena waktu itu aku kerja. Jadi orang dulu taunya Vivit orang media. Jadi kalau mau media partner, cari media partner atau mau cari misalnya talents gitu ya. Aku perlu ini nih, perlu pemain utama cowok ya yang misalnya oriental look gitu kan, karena untuk program bla 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 misalnya cari Vivit aja gitu. Atau aku punya clients brand otomotif misalnya, cari yang ikut Vivit aja gitu. Jadi orang taunya Vivit itu adalah orang media. 2014 media yang aku bekerja itu tutup ya, karena media cetak apalagi remaja ya kita tahulah digital itu sudah menginvasi media cetak. Nah, Kak Vivit nih sebagai media person waktu itu harus berpikir, oke, Vivit brandnya itu waktu itu adalah Vivit Aneka Yes, majalah remaja tempat aku berkarya ya. Jadi kalau tahu Reza Rahadian, Chico Jericho, Titi Kamal, bla 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 itu dari mediaku waktu aku berkarya di situ. Raffi Ahmad segala macam. Nah, terus aku berpikir gini, waduh, brand yang waktu itu orang tahu Vivit Aneka itu aku harus ubah. Ya kan, karena udah nggak ada lagi medianya gitu. Then I decided to take doctor degree. Jadi aku ngambil kuliah lagi. Aku ngambil kuliah lagi sambil ngajar waktu itu. Nah, lama kelamaan orang tahunya Vivit adalah dosen. Itu perjalanan hidupku.
ya, aku nulis buku dan segala macam. Jadi akhirnya jadi speaker kayak gini gitu ya, atau trainer gitu yang berhubungan dengan youth masih, atau berhubungan dengan public speaking, ya, personal branding gitu. Akhirnya orang taunya, oh oke, Vivit adalah pemateri, Vivit adalah speaker, Vivit itu adalah dosen gitu. Jadi perjalanan hidupku itu mengubah image orang bahwa Vivit adalah media person sejak tahun 2000. Sebenarnya sih nggak terlalu lama lah, baru berapa tahun ya? 2014, mungkin 4 tahun 5 tahun terakhir lah. Ya, image itu berubah ya, ganti gitu. Dari yang media terus sekarang ke akademisi, atau dari yang media sekarang ke public speaker seperti itu. Nggak mudah, tapi harus tekun dan yakin bahwa kita punya market. Nah, ya, teman-teman di sini kan masih, let's say masih semester 2, 3 dan segala macam. Cari marketnya. Kita mau marketnya di mana? Karena pasarnya tuh besar banget. Ya kan? Dan pasar tuh besar banget. Sumber daya manusia juga berlimpah. Lulusan Belanda banyak. Kebetulan saya aktif di apa namanya? Dulu namanya Nuffic Neso ya. Dulu namanya NEC, Netherlands Education Center. Ya, terus ganti jadi Nuffic Neso gitu. Nah, teman-teman cari ya, kira-kira lulusan Belanda tahun 2024 ada berapa orang ya? Terus kira-kira kalau aku mau terkenal lulusan Belanda yang seperti apa ya gitu. Jadi itu digali dengan cara sebenarnya membuat daftar ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Gampang ya? Kalau mungkin teman-teman pernah mempraktekkan, kita buat namanya personal SWOT analysis. Jadi kalau SWOT itu biasanya di perusahaan, misalnya perusahaan telco A, ya, dibandingkan perusahaan telco B gitu. Kekuatannya apa dari A? Kekuatan dari B apa? Kelemahannya apa? Nah, kita membuat our personal SWOT analysis. Kekuatanku apa ya? Kelemahanku apa? Lalu kesempatanku di luar apa? Oke, aku belajar ekonomi, but actually I love makeup. Jadi kalau misalnya kuliah Senin Jumat, aku Sabtu Minggu aku jadi makeup artist, atau aku senang aja gitu kalau misalnya ada bridal shower atau ada ulang tahun gitu, aku make upin temen. Lama-lama orang memakai jasaku loh gitu misalnya. Jadi ngetop jadi makeup artist misalnya. Itu brand. Jawab pertanyaannya Andra banyak, panjang kan? Sorry. Kembali lagi ke Andra. Thank you. Oke, thank you banget Kak Vivit atas jawaban ini. Menarik banget ya, karena ini ngomongin tentang, sempat ngomongin juga soal changing our personal branding gitu, dari Kak Vivit yang tadinya media person, terus akhirnya beralih ke dosen dan jadi dikenal sebagai speaker juga, karena sebenarnya namanya jalan hidup nggak ada yang tahu ya Kak, kadang hidup menuntut kita untuk beradaptasi, yang penting in order to survive and also stand out, kita harus cari pasarnya dan bisa picture ourselves by salah satu making our own strength, weakness, opportunity, and threat gitu ya Kak. Oke, ini menarik banget. Mungkin tadi Kak Vivit juga sempat mention kalau Kak Vivit sempat melakukan studi di luar negeri ya, dan kebetulan sempat di Belanda untuk short course ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan kultur antara personal branding di ranah nasional di let's say di Jakarta atau Indonesia, tempat hometown kita, atau dengan di internasional gitu, mengingat Kak Vivit punya pengalaman studi di luar negeri. Iya, itu tahun 2004 ya. 2004 berarti 17 tahun yang lalu ya. Frankly speaking nih ya teman-temanku, Asian people, apalagi orang Indonesia, a lot way atau advance banget. Itu hebat lah. Kalau aku bilang tuh orang Indonesia tuh sangat lebih maju sebenarnya dari orang Eropa. Bener ya? Bener nggak? Ayo ngaku deh. Ya, bener loh. Orang waktu itu saya 2004, waktu itu pakai BBM. Kalau nggak salah waktu itu pakai BBM. Ya, belum pokoknya pin gitu loh, pakai yang pin gitu. Kalian udah lahir belum ya? Jadi pakai pin gitu. Itu mereka enggak. Jadi di Belanda tuh ngeliatnya, what is that gitu. Ya, jadi Asian itu sebenarnya jauh lebih advance kalau aku bilang. Ya, cuma
kita packagingnya dan bagaimana membuat sustain. Itu yang sebenarnya perlu teman-teman juga giatkan gitu. Tapi aku teman-temanku di Amerika gitu ya, pakai WhatsApp dong gitu kan, kita bikin WhatsApp grup yuk teman-teman kuliah gitu segala macam. Mereka nggak familiar, what is that? Maksudnya bukan what is that, ngapain sih pakai kayak gitu tuh, ribet banget ya. Maksudnya itu kan jadi nggak private dong. Aku mau punya private life dong. Kalau WhatsApp grup tuh kan yang tang ting tung gitu. Atau line grup yang ting ting bunyi gitu kan, buat mereka tuh ganggu banget gitu. Jadi perbedaannya tadi menjawab Andra, kita sebenarnya orang-orang Asia tuh lebih advance, yes, dan lebih paham bagaimana memaksimalkan aplikasi-aplikasi, platform-platform untuk quote unquote promote diri kita, gitu. Secara apa namanya, teori gitu kan, ya banyaklah teori-teori yang lahir atau buku-buku textbook segala macam yang dari luar gitu misalnya. Tapi kita ini kan practical. Gitu, dan orang Indonesia itu easily to adapt dan very fast learner, ya, pembelajar yang sangat cepat orang Indonesia itu, ya. Jadi tadi saya sampaikan perbedaannya. Kalau waktu di Belanda atau bahkan waktu itu saya di Amerika, saya lulus SMA tahun 91, terbang ke Amerika 2 minggu setelahnya. Jadi saya nggak ikut dulu, namanya si penmaru ya, seusia ibu-ibu kalian lah ya, belum SMPTN apalah itu belum gitu ya, saya nggak ikut. Terus karena orang tua saya waktu itu, saya cerita sedikit, jadi orang tua saya itu bukan yang berada gitu ya, maksudnya mereka pegawai biasa, bahkan ibu saya baru lulus S1 umur 71 tahun, karena beliau nggak bisa bayar ujian waktu itu, nggak bisa bayar ujian waktu itu, 7.500, susah banget buat bayar uang ujian. Dan waktu kami, jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara, jadi waktu saya lulus SMA, ibu saya bilang, saya nggak lulus sarjana nggak apa-apa, tapi anak saya harus sekolah tinggi. Jadi lulus SMA, terus ibu saya kirim saya deh ke Amerika dengan berbekal 0. Maksudnya saya nggak punya TOEFL score, dulu belum IELTS ya, tapi TOEFL saya nggak punya, jadi saya ambil TOEFL score di Amerika gitu. Nah itu waktu tahun 91-95, memang internetan sudah lah ya, di sana sudah berinternet ria. Tapi in terms of social media, the American people gitu waktu itu gitu ya, belum seperti sekarang kan waktu itu belum ada lah Instagram segala macam. Tapi kita itu jauh lebih advance kalau menurut aku. Gitu. Cuma tadi ya jangan sampai kita menjadi netizen terjulit ya. Dengar nggak yang Microsoft punya survey itu? Aduh, jangan dong. Ya, nomor 2 paling bawah tuh katanya. Mungkin komennya gitu ya. Perlu nggak ya di komen gitu. Aduh, nah itu hal-hal seperti itu yang harusnya bisa kita coba untuk batasi kan. Bisa kayak dibatasi ya? Nggak tahu deh. Tapi harus tadi sebenarnya akarnya bagaimana kita bisa mengendalikan jempol kita dengan baik dan tahu konsekuensinya, karena konsekuensi itu berimpact ya, berimbas pada personal brand kita, percaya deh ya. Jadi para SDM department, human resource department, you know, they're stalking gitu. Coba lihat. Oh oke, yang ngelamar ini. Oh, oke, ya. Instagramnya di private. Oke. Oh mungkin this is the first account. Oh akunnya ada 3. Misalnya kayak gitu ya. Akunnya banyak ternyata. Kayak gitu-gitulah. Ya. Alright, Andra menjawab yang Andra tadi ya. Oke, thank you Kak Vivit, menarik banget nih. Dan ini sebenarnya align sama tujuan diskusi hari ini ya, untuk memahami bahwa sebenarnya dimanapun kita berada, mau itu kita di Indonesia, di Belanda, di ranah nasional, internasional, mau Gen Z atau gen berapapun, intinya showcasing uniqueness through personal branding is very important ya, especially di era social media sekarang where everybody's looking gitu. Oke, Yes. menarik banget sih Kak Vivit. Nah tadi Kak Vivit
waktu menyampaikan materi di awal tuh sempat mention kalau personal branding itu salah satu key-nya ada di communication dan bagaimana Yes. bisa merepresentasikan diri kita in a good way gitu. Nah, mungkin aku mau nanya, gimana sih Kak caranya kita bisa berkomunikasi secara efisien dan terstruktur supaya orang lain tuh bisa dengan mudah memahami apa yang berusaha kita sampaikan atau yang berusaha kita represent dari diri kita? Oke. Kalau tadi aku sempat sampaikan komunikasi itu ada komunikasi lisan dan tulisan ya. Nah, tulisan dulu deh. Ya, simple kita membuat email dengan jelas, dengan baik, ya. Misalnya we're sending emails to our friends, we're sending emails to our lecturer gitu ya, dosen atau clients gitu. Kesannya sih simple ya, email gitu ya, atau surat elektronik gitu ya, electronic mail gitu. Cuma tidak jarang orang jadi punya kesan bahwa dia belajar bahasanya dari mana ya, atau bertuturnya kok kayak nggak educated banget ya, gitu loh. Ya, jadi pemilihan kata, ya bagaimana sistematika menulis. Ya, mau bahasa Inggris ya harus berbahasa Inggris secara grammatically correct gitu. Mau bahasa Indonesia ya harus juga berbahasa Indonesia yang mana nih? Kalau formal ya harus EYD, ejaan yang disempurnakan, ya punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau misalnya, Kak Vivi terlalu kaku banget, oke nggak apa-apa. Tapi jelas dong, misalnya nih contoh. Kita suka lupa misalnya kalau kirim WA gitu ya ke dosen atau ke orang yang lebih tua gitu ya, jangan TX terakhirnya, TX maksudnya thanks, TX atau apa sih THX gitu ya. Ya buat aja lengkap terima kasih, jangan TK terus kita lupa XOXO soso gitu kan, dia orang lebih tua misalnya gitu. Nah sesimpel itu. Ya, terus ketika kita menyampaikan buah pikiran kita mesti tahu nih, oke, apa nih strukturnya seperti apa? Struktur berpikir kayak kalau di Indonesia kan, kalau di luar negeri ada nggak ya final paper ya, kan skripsi ya. Kalau skripsi kan ada kerangka berpikir, ya latar belakang masalah. Kalau bab 2 itu nanti teori, bab 3 metodologi, bab 4 itu pembahasan, gitu ya, benar ya? Kalau bicara skripsi kan bahasnya seperti itu. Nah, ketika kita berkomunikasi juga seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan greeting dulu, jangan ujuk-ujuk langsung merepet. Nggak ada peruluhnya, nggak ada apa, tiba-tiba main langsung aja. Nah, kadang-kadang itu bisa menjadi cerminan diri kita. Itu komunikasi, tulisan. Lisan juga gitu. Ya, kebetulan saya nih minggu-minggu ini sedang menguji, saya sampaikan ke Seva kemarin, Sabtu Minggu pun saya menguji gitu ya. Nah, kadang mungkin lupa ya, mahasiswa lupa bahwa forumnya adalah forum formal ya, forum resmi gitu. Sehingga kalimat kata yang digunakan juga harus resmi gitu. Beda dengan kalau kita bicara dengan kolega atau dengan teman main, ini dengan atasan atau ini dengan dosen atau ini dengan orang lebih tua. Nah, seperti itu. Ya, bicara komunikasi lisan tulisan. Nah, komunikasi dengan orang lain di sosial media. Nah, itu juga. Aduh, kalau lagi ribut, lagi ada sesuatu yang nggak enak, jangan ribut di sosmed deh gitu. Ya, kadang-kadang kita suka lupa tuh saut-sautan di sosmed. Iya loh, ditonton banyak orang. Atau karena emang kepengen cari sensasi aja, nggak tahu deh gitu. Ya, itu tadi menjawab pertanyaan Andra. Oke, thank you so much Kak Vivit, benar banget nih. Mungkin komunikasi itu nggak selamanya verbally aja ya, tapi kita juga harus memperhatikan contohnya as simple as kita mengirimkan email atau mungkin nggak cuma email, bisa Line, WhatsApp, atau berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan itu nggak kalah penting. Kadang kan kita juga suka lupa hal-hal kecil that matters, contohnya sesimpel greetings gitu ya. Sekali kita suka, apalagi. Dan kita juga harus memahami juga kalau penting untuk kita memastikan ejaan dan kata-kata kita dalam berkomunikasi secara non-verbal. Oke. Satu lagi Andra, sorry aku lupa. Non-verbal juga penting. Non-verbal ada ya, ada verbal, ada non-verbal. Non-verbal itu misalnya gini, kita diajak meeting atau kita diajak ketemu seseorang gitu, kita lupa.
dagunya begini, jadi meeting begini gitu. Ini kan non verbal, ya sikap tubuh, ya kan? Atau kita lupa dikit-dikit kita lihat jam, itu gerakan, ya, movement, tatapan mata, gitu kan? Terus nguap, duduk, cara duduk, itu non verbal. Kita berkomunikasi dengan bahasa tubuh kita, itu memengaruhi image kita. Gitu. Jadi ada verbal, ada non verbal. Kalau verbal tadi kan lisan tulisan, non verbal tadi ya kita lupa gitu, gini gitu. Dia kok bicara sama orang tua gini, kayak orang kayak jeduh gitu. Apa sih gitu. Atau sedang Zoom di kelas gitu kan sama dengan gurunya gitu. The whole hour, the whole class off cam. Terus pas lagi tiba-tiba dia on cam, rambutnya acak-acakan, berantakan gitu, ya, atau kayak bangun tidur, kayak nggak mandi gitu. Oh itu sikap juga loh. Tapi kalau di luar negeri nggak mandi, ya lagi winter nggak mandi nggak apa-apa, dingin. Ini maksudnya kita itu mempengaruhi sikap kita juga dalam kita menggali potensi diri. Aku selalu bilang belajar itu sebenarnya gali potensi ya. Itu sikap juga gitu. Ya, walaupun sekarang kita lagi nge-zoom segala macam, ya sikap tubuh kita ya siap gitu. Aku siap punya teman-teman baru, aku seneng ya kan berupaya untuk ya nggak bisa make up sih tapi lumayan lah ya dan dikit misalnya. Karena itu pengaruh. Ada positive vibes gitu. Dan kalau kita lagi berantem sama pacar gitu kan, itu ketawa, itu berasa juga tuh nanti di kelas atau ditanya sama temen, jawabannya tuh intonasinya kayak ngeselin gitu kan, flat. Lo kenapa sih? Biasa aja kali. Ya lo kenapa sih? Lo mesti nanya, lo kan gue care sama lo, kan pengen tahu. Nggak usah kali, ya gitu. Ngerti gak sih? Itu kadang-kadang kan tuh bisa jadi miscommunication juga gitu kan. No. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Statusnya tiba-tiba yang aneh gitu, atau kita postingan di TikTok kita yang nggak jelas gitu, terus kan orang pada, ini kenapa sih? Seneng juga kan kita diomongin. Ayo, bener apa enggak? Gitulah kira-kira. Komunikasi itu memang communication is not only a science, but it's also an art. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi dia juga seni berkomunikasi. Wih, gitu. Ya. Oke. Berarti bener ya, sesuai dengan yang udah Kak Vivi tekanin di awal nih, personal branding itu emang kaitannya kuat banget dengan communication, karena communication itu nggak cuman berhubungan secara verbally dan kita mengetik atau berbicara seperti apa, tapi ada juga hal-hal non-verbal yang kadang kita suka lupa perhatikan. Contohnya small gestures itu yang sangat akan mempengaruhi personal branding kita, terutama mungkin kalau kita lagi ngobrol dengan orang-orang yang belum kita temuin sebelumnya ya. Oke. Iya. Kayak misalnya gini, duduk gitu gini. Kita berkomunikasi nih. Dengan kita sikap duduk itu orang tahu loh bahwa kita nggak antusias atau kita antusias gitu, mata kita gitu, apalagi kalau udah fisik ya, maksudnya offline gitu ya, itu bisa kita kebaca banget, oke, ini warm atau ini dijaga jarak banget atau jaim gitu ya, itu bisa kita pelajari. Gitu teman-teman. Kemarin kita mau foto bareng loh, tuh ada yang tadi Frederick dia DM saya, DM apa tuh namanya, iya benar ya, direct message ya. Ya katanya nggak bisa sampai selesai. Jangan lupa foto loh. Kemarin saya ingatkan tuh. Iya, kebetulan karena dari tadi aku udah banyak nanya nih sama kakak. Setelah ini kita akan ada Q&A bareng peserta, tapi sebelumnya kita mau ada foto bareng dulu nih kak. Jadi mungkin untuk sebelum kita masuk Q&A setelah ini kita berfoto dulu. Ya, waktunya cuma 10 menit lagi loh. Betul, boleh nih untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu supaya kita bisa foto bareng sama Kak Vivit ini. Alright, I'm ready. Oke, mungkin kita akan tunggu beberapa saat dulu ya, Kak Vivit. Iya. Tadi siapa tuh? Frederick. Tadi Frederick apa namanya? Direct message. Cash
Kashfi Kalya, aduh susah namanya. Kashfi Kalya Shena. Wah, keren amat namanya. Oke, thank you. Dari INP siapa aja ini Dek Ocha? Kok Dek Ocha deh tuh. Kak Ocha, Ibu Ocha, Ibu Rosalin. Tadi ada beberapa Kak Fit, tapi akhirnya izin. Oh, oke. Tapi aku standby Kak Fit. Oke, thank you. Ayo diaba-aba. Oh, diaba-aba. Mbok-mbok banget nih manggilnya. Oke, aku nunggu aba-aba dari panitia ya. Mungkin apakah panitia udah siap untuk kita foto bersama? Yuk. Oke, sekarang kita langsung aja ya foto. Mungkin yang lain masih berhalangan off cam, jadi untuk yang on cam kita foto dulu. 1, 2, 3. Alright. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Alright, perfect. Oke, Thank you. We have very limited time ya, unfortunately. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya nih, Q&A. Karena dari tadi aku udah banyak nanya, mungkin jadinya ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum aku sampaikan. Jadi mungkin untuk yang ingin bertanya, boleh kalau mau bertanya secara langsung, bisa langsung pakai feature raise hand aja. Dan buat yang mungkin berhalangan untuk ngomong langsung, bisa langsung write down the questions di chat box. Alright, ini siapa nih? May. Halo. May, terima kasih. Banyak. Aku langsung balas di chat. Salam kenal ya. Alright. Tadi itu tuh tadi si Frederick Gunn. Udah. Tadi dia pamit. Nah, that's nice. Kadang-kadang ini kayak misalnya kita lagi di grup gitu ya, tiba-tiba live grup ada apa gitu, padahal itu juga brand tuh, maksudnya manners kan. Mohon maaf ya, HP-nya penuh nih misalnya alasannya gitu. Kita tahu oke, dia pamit gitu. Kecil. Silakan teman-teman, atau malu, kalau malu nge-DM aja. Betul, silakan nih untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, ada deh. Oh, oke, aku nunggu beberapa saat. Oh, ini ada yang raise hand dari Kashfi Kalyashena. Oke, boleh langsung. Oh, tadi ya. Ya. Halo Kak Vivit. Halo. Aku salam kenal juga, panggilnya apa? Iya, salam kenal, aku Kashfi. Jadi aku Kashfi. Musik di Rotterdam. Oh, oke. S2. Bachelor. Ini my second. Bachelor. Oh, oke. Aku sebenarnya pengen nanya simpel aja sih, karena soal personal branding ini kan sebenarnya aku udah kayak dengar dari beberapa tahun kebelakangan, terus juga udah mulai aware juga gitu dari kayak 1-2 tahun kebelakang ini. Nah, aku cuman masih belum ngerti cara bedain personal branding sama branding in general. Kayak misalnya aku baru aja rilis album gitu-gitu, karena menurutku kayak lumayan nyampur nih di bidangku ini. As an artist sama brand yang aku jual gitu, yang aku sediain, udah nyampur. Nah, gimana sih kayak bedainnya gitu, misahinnya, biar nggak kecampur. Nice. Oke. Aku mungkin boleh sedikit flashback, tapi nggak tahu teman-teman familiar atau pernah ingat apa enggak gitu ya. Jadi sempat 2 tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu tuh ada case gitu ya, salah satu e-commerce ngetop banget ya, dan banyak followernya, namun pemimpinnya salah langkah, akhirnya drop. Sekarang makin drop. Jadi lupa membedakan mana jari ini bisa dikontrol untuk mempertahankan citra diri positifnya as a person, ya, dan citra dirinya as a person sebagai leader di perusahaan yang dia pimpin. Ya, saya nggak boleh sebut brandnya, tapi kalau teman-teman familiar, karena itu terkenal banget waktu itu, gitu kan. Dan sekarang makin drop. Jadi rate-nya tuh udah 1 kalau nggak salah. Karena orang akhirnya
dia meng-create citranya sendiri yang tadinya bagus, tapi karena lupa bahwa aku harus bijak nih memanfaatkan social media saya. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa social media itu sebagai salah satu amplifier. Ingat ya, amplifier. Kayak toa gitu. Ya, yang menyuarakan lebih lantang tentang siapa diri kita gitu. Sesimpel bagaimana memanfaatkan jempol kita ini dengan bijak gitu. Nah, itu contoh. Jadi, kalau untuk Kashfi, sepanjang, let's say misalnya ya, Kashfi punya I don't know, IG misalnya gitu ya, IG-nya itu bisa bicara sendiri as a person. Kashfi mau menyampaikan ke orang bahwa saya sebagai pribadi yang cinta dengan kedamaian, musik itu sebagai suatu wujud dari nggak apa-apa, caption yang dimainin untuk merepresent genre musik apa yang Kashfi sedang promo. Tapi nggak usah terlalu banyak kontennya di akun yang pribadinya Kashfi. Kashfi jualan banget si musik yang Kashfi sedang jalani itu di akun satu lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi orang bisa mendifferentiate, oke, Kashfi as a person, ini Kashfi dengan brand yang musik itu gitu. Bahkan ada orang yang nggak mau dicampur. Ya udah, jualannya dia adalah si akun X. Dia sebagai pribadi akun Y gitu. Karena dia nggak mau kecampur gitu. Resikonya gitu, misalnya contoh gitu. Orang udah kadung tahu ya, kita pacaran sama si Y misalnya gitu kan. Ya kan? Oh, orang udah bucin deh gitu. Terus putus. Ya kan, satu dan lain-lain, pokoknya putus arah. Jadi yang bucin-bucin tuh kayak lagi kenapa? Nah, biasa ya netizen kan jadi agak-agak lebay, padahal yang jalan sendiri juga biasa-biasa aja gitu kan. Nah, project yang sedang dijalani sama mantannya itu akhirnya drop karena orang bucin tadi gitu. Ya, jadi emang harus hati-hati, pinter-pinter lah gitu. Syukur-syukur kalau growing-nya bareng gitu ya, maksudnya bagus sebagai personal dan profesional. Ingat, kita ini ada sisi personal, ada sisi profesional. Jangan dicampur. Gitu. Jadi bisa aku rasa Kashfi, apalagi tuh music ya. Aku udah bayangin aja imajinasi. Nanti kita DM-an di IG deh. Aku akan review sosmed kamu deh, Kashfi. Aku review sosmed kamu yang music, and I will review it yang personal. Dan bagaimana? Iya, aku masih nyampur sih masalahnya. Masih nyampur. Oh ya, as long as itu aman sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya aman dalam arti kamu masih ingin cari meyakinkan brand dulu kan, as a Kashfi ambil music di Belanda dengan genre macam kan, itu masih, apalagi masih tahap baru ya, semester berapa? Semester 4, 2? Semester berapa? 3. Oh 3, oke. In between 2, 4 ya diantaranya kalau gitu, nggak apa-apa. Jadi sesekali aja kalau bisa ya, kan gini. Kalau IG itu kan macam-macam ya, punya mau ada color palette, ada mood board, untuk algoritmanya kebacanya kayak apa gitu, ya kan. Syukur-syukur kalau Kashfi sudah bisa punya engagement sama followernya. Kita kan lihatnya kan gitu ya. Kalau Instagram kan engagement rate-nya seperti apa. Nah, kita bicara digital marketing tuh nanti. 3 SKS ya. Oke. Sukses Kashfi. Yeay. Iya, sama-sama. Oke, thank you so much ya Kashfi untuk pertanyaannya, dan ini menarik banget ya karena tadi udah ngomongin soal music juga, dan tadi kebetulan Kashfi juga ditawarin untuk di-review social medianya sama Kak Vivit langsung. Wow, keren banget. Oke, mungkin kita masih ada slot untuk pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini kalau dari yang ada dari Arik Fatah, mungkin bisa langsung on. Yes, ada Arik sama itu ya, tadi siapa? Rina ya? Ya, betul ya? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, silakan Arik, Fatah, habis itu Rina. Silakan, nggak apa-apa. Oke, halo Kak Vivit, salam kenal, nama aku salam Arik. kenal juga. Aku last year student di Erasmus University Rotterdam. Sebenarnya aku ada 2 pertanyaan yang sebenarnya
berdasarkan curiosity sendiri aja sih. Ya. Kalau yang pertama, aku sempat baca sebenarnya kalau personal branding itu kan harus clear and consistent. Sedangkan kadang kan orang bisa berubah-berubah ya, mungkin berubah pikiran, berubah values atau apa. Kalau misalkan personal brandingnya itu change over time, itu apakah bakal bagus apa enggak? Karena kadang kan aku merhatiin personal branding orang juga bisa progress dari A ke B gitu. Kadang-kadang itu juga to the extent ekstrim lah kadang-kadang gitu. Jadi apakah itu sebuah hal yang baik atau enggak? Dan sebenarnya pertanyaan kedua adalah mungkin aku pengen tanya juga iseng-iseng aja sih. Dulu tuh aku sempat pengen bikin kayak misalkan mungkin YouTube atau podcast atau apa. Dan aku pengen tahu aja sih apakah lebih baik serve audience yang lebih general atau lebih spesifik gitu sih. Nice. Oke, bagus. Arik, aku jawab yang terakhir dulu. Sebenarnya gini, the more segmented, the more specific, sebenarnya the more engaged. Nah, karena kita satu paham audience kita kan gini loh. Kalau kita punya komunitas atau kita punya follower yang engage, mereka bisa loyal dan mereka bisa menjadi corong kita, atau ya amplifier. Ketimbang misalnya kita punya banyak, tapi sebenarnya yang loyal nggak banyak gitu. Maksudnya nggak tahu juga dalamnya gitu. Jadi, I would suggest Arik, cari spesifiknya Arik gitu. Kalau mau cari sesuatu yang membuat dirimu unik dan dicari orang, cari. Jadi misalnya kita punya 5 nih, our strength points gitu ya. Aduh kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, yang 2 ini udah commons, orang punya banyak. Nah yang 2 lagi nih kayaknya juga 50-50 gitu. Nah kita coba yang 1. Oh ini nih, this is me. Ya, inilah aku yang bisa lebih diekspor lebih dalam gitu. Tapi untuk mencari 1 kan perlu progres. Ya nggak tiba-tiba langsung dapat, iya nih. Contohnya misalnya, oh iya nih Kak Vivit nih, bahas tentang personal branding. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, sejak yang aku nggak di media lagi ya, terus kan aku tuh baru main sosmed sejak majalahnya tutup. Aku telat sebenarnya gitu. Tapi terus senang tadi gini ya, senang seperti ini, senang belajar segala macam. Lama-lama orang, oke, Mbak Fit aja personal branding, yang ngomong tentang komunikasi aja, public speaking aja, gini-gini. Dan itu menuju ke situ dengan jatuh bangun, dengan yang gitu ya, bicara mengenai kesehatan pernah, bicara organisasi pernah gitu. Lama-lama mengerucut. Jadi Arik harus sabar untuk mendapati bahwa oke, ini nih aku yang ini nih. Ya, dengan perjalanan yang mungkin akan menemukan banyak rintangan sana, mentok sini gitu. Tapi itu harus dijalani untuk mendapatkan gue ini expertnya apa ya? Aku ini spesifiknya di bidang apa ya gitu. Ya, itu yang terakhir. Oke, yang pertanyaan pertama begini. Yes, sama seperti sebenarnya ketika kita applying for a job. Ya, human capital department, ya, kepala sumber daya manusia akan lihat, pelamar ini 6 bulan kerja di A, terus pindah lagi 6 bulan, terus setahun kerja di B, setahun lagi kerja di C. Ini sebenarnya ngapain ya? Aku kayak kutu loncat gitu ya. Aduh, milenial ini orangnya nggak bisa diem ya, nggak ada yang loyal misalnya gitu kan. Milenial sih kayaknya setahun pindah, kayak nggak bertahan gitu misalnya. Nah, sama seperti ketika kita memutuskan kita mau bekerja atau mau berkarir. Kalau bekerja ya udah 9 to 5 atau 8 to 5 or 8 to 5 or 9 to 6 sudah selesai. Tapi karir itu ada path-nya. Ya, ada jenjangnya. Nah, Arik mau mencoba membuat your personal brand se-strong apa? Persistence penting. Tapi kita bisa misalnya, aku mau coba image, mau ubah image, berapa tahun nih, aku konsisten dalam imageku sebagai misalnya ilustrator anime ya, yang Japanese dan segala macam. Lalu aku pindah lebih ke apa sih lawannya anime itu?
realis gitu kan, lebih ke human, lebih ke orang gitu kan. Itu kan udah yang beda banget gitu. Komik ya yang hidungnya mancung-mancung, ini bener-bener yang orang gitu kayak realis, yang bener-bener melukis betulan gitu. Itu kan udah dunia yang berbeda. Nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, itu masih sama-sama lukis ya, melukis. Bisa yang berubah total dari banker yang orang taunya dia adalah kuliah finance segala macam, ternyata dia jadi sutradara. Ya, dari yang tadi kan ekonomi terus ini di art gitu. Nggak apa-apa, tapi konsisten di situ. Ya, bahwa itu menjadi portofolio, kan boleh tadi portofolio, background. Malah lebih kaya gitu. Kayaknya ini ya, apa namanya, kurang nih waktunya nih. Ya, seru banget, aku seneng banget nih bisa jawab Arik, terus kita jawab Rina ya, silakan. Ini ada yang juga Tara. Alright, sip. Yuk silakan Rina dulu. Selamat siang waktu Belanda, Kak Vivit. Namaku Rania. Selamat siang juga. Ya, aku sekarang kebetulan lagi S2 di Belanda, di Amsterdam. Oh, ngambil apa? Aku ambil corporate communication, Kak. Jadi aku tertarik banget lihat background Kakak. Ambil communication? Corporate communication. Wow, menarik. Yes. Oke. Jadi, thank you banget Kak atas pemaparannya, insightful banget. Aku izin nanya tentang salah satu yang tadi Kakak jelasin, tentang yang dibilang kan top skills zaman sekarang gitu. Salah satu adalah emotional intelligence. Yes. Nah, aku juga merasa kalau emotional intelligence itu kan bagian besar dari komunikasi interpersonal kan, Kak. Yes. Jadinya sekarang aku tapi bingung gimana sih caranya kita bisa ningkatin nih emotional intelligence itu. Itu aja Kak, pertanyaan. Thank you. Nice. Yes. Tidak dipungkiri itu PR banget, bener nggak? Misalnya lagi dalam satu lingkungan lah, organisasi misalnya gitu. Kita tuh udah tanda kutip tuh udah sebenarnya udah diubun-ubun, bener nggak? Udah yang katanya teamwork, tapi dia di kontak nggak bisa, jawabnya flat. Padahal ini sebenarnya harus submit paper yang bareng-bareng gitu ya. Udah diubun-ubun gitu, rasanya udah keselnya udah itu kan kematangan kita sebenarnya, to control our emotion. Ya, emosi intelijensia itu tidak mudah. Tapi percaya nggak, Rina, saya mau sampaikan, panggung itu mendewasakan. Apa maksudnya Kak Vivit? Ya, experience itu membuat kita lebih kaya, belajar berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Jadi we cannot mold them. Kita nggak bisa mengubah orang, nggak bisa. Yang bisa kita berkompromi. Nah, ingat, ada namanya compromising level. Ya, seberapa kompromi kita menerima dia dengan seluruh karakter, dengan plus minus segala macam untuk masuk menginvasi kita. Menginvasi itu tidak hanya kepala ya, tapi hati, badan. Karena kita manusia itu tidak hanya soul aja gitu, tapi seluruh organ dalam tubuh kita itu juga bicara. Makanya pernah nggak zaman dulu nih ya, kalau adik-adik nih dengar orang tua gitu kan, ayo anak-anak jangan suka bohong. Kalau sebenarnya nggak sakit tapi izin sama gurunya bilang sakit. Mama nggak masuk bilang sakit gitu. Lama-lama sakit beneran loh. Iya, jadi sakit beneran gitu. Jadi ini kalau aku boleh bilang, emotional intelligence itu kita yang punya skill skalanya. Kita mampu nggak berkompromi, berinteraksi atau menerima orang yang sedang kita hadapi ini. Kalau enggak, kita pelan-pelan mencoba skala prioritas yang sangat penting, kurang penting, tidak penting, hempaskan. Nah, harus bisa berani bahwa thank you, no more gitu. Thank you banget, Ban. I think this is enough gitu.
I'm not gonna scold you, I'm not gonna ini ya sih, maksudnya kita nggak akan punya apa ya namanya hati yang dengki pas segala macam, tapi kayaknya udah dulu ya, aku kayaknya mau ya we need to space lah gitu. Itu dengan cara yang manis, dengan cara yang bijak kita menyampaikan bahwa fine ya, udah ya gitu, jangan ganggu dulu, kita masing-masing punya kehidupan sendiri. Dengan smile nih loh, nih aku ngomong gini deh, karena aku ngalamin ini teman-teman nih aku jadi curhat nih, curhat. Ada gitu ya, ada. Ya ampun, kayaknya kita nggak ngejahatin dia, kayaknya kita nggak buat salah sama dia, tapi kenapa ya kok dia benci banget sama gue gitu. Terus kita mikir gini, oke, kita review diri kenapa gini. Tapi terus aku begini, kenapa aku jadi mikirin? Kan yang nggak suka dia. Ya udah urusan dia aja, ngerti ya? Jadi kita secara dewasa ya memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi gitu. Ya udah kalau nggak suka dia, ya kita nggak usah mikirin, kita nggak apa-apa kok gitu. I'm fine gitu. Itu semudah itu sih, tapi jalannya sih nggak semudah itu. Tapi kita bisa namanya autosugesti. Aku kalau aku punya anak, aku curhat itu semalam kan kita JR gitu. Aku bilang anakku kan 2 ada di Jerman ya, dengan berbagai macam mahasiswa di luar negeri lu sendiri Terus aku begini nih, kayak begini nih, nak, yuk autosugesti yuk. Jadi ada yang dengar musik, ada yang dengar musik metal, ada yang dengar musiknya tai chi yang lembut. Nah, masing-masing orang itu punya caranya sendiri-sendiri untuk bisa escaping from their inner emotions gitu ya. Emotion itu bukan harus marah-marah gitu, tapi sedih yang kebangetan, dongkol atau gedek yang terlalu, itu emotions juga. Nah, kita yang atur. Tidak mudah, tapi bisa. Makanya aku bilang panggung mendewasakan. Peristiwa, cases segala macam itu mendewasakan. Jangan pernah lelah untuk bilang begini. God, wah kita jadi religius nih. God bilangnya bukan, kenapa saya gitu kan? Kenapa aku nih? Kenapa masalah? Jangan. Why not me gitu? Kenapa nggak gue gitu? Ngerti gak sih? Jadi itu akan membuat kita menjadi lebih gede gitu. Gede gitu. Gede itu gini. Ciut. Aduh, aku kecil, orang jadi kecil, tapi orang jadi gede. Oh, ternyata aku lebih besar. Lebih besar. Ngerti sih? Hatiku lebih gede gitu, lebih legowo, lebih lega. Nah, itu emotional intelligence itu dengan waktu. Tapi kita nggak bisa orang lain, misalnya Karina mesti gini aja. Ya nggak ngaruh. Yang jalanin kita. Siapa? Orang lain cuma bisa nasihatin. Coba lo jadi gue. Ya nggak mungkin lah lo gue. Nggak mungkin. Gitu. Aduh, udah 8:30 nih kayaknya. Ya panitia. Tapi aku seneng kok. Seneng banget. Seneng banget. Thank you Kak atas jawabannya. Sama-sama. Thank you banget ya teman-teman baruku, senang sekali karena juga waktunya udah kelebihan. Aku udah diingetin sama Kakak Seva, Kak Vivit, udah waktunya udah kelebihan banget ya sih gitu ya. Nanti kita DM-an aja kalau ada yang mau ditanya-tanya, silahkan ya. Semoga kita ketemu. Aku kepengen loh kemarin itu kan karena vaksinnya kan Sinovac, kan nggak bisa ke Eropa Sinovac. Bener nggak? Harus Pfizer. Aku baru mau vaksin booster Februari akhir. Mudah-mudahan kalau udah dapat Pfizer bisa ketemu jalan-jalan, makan petad. Bosan. Bosan ya. Atau ngobrol di sentrum, ya nggak sih? Seru-seruan ya. Thank you. Aku kembalikan ke Andra ya. Maaf ya Andra, Kak Fit itu biasa ngalur ngidul, seru-seruan. Silakan.
Vivi, thank you so much. Aku bahkan tadi keasikan dengerin sampai lupa aku moderator, abis ini harus ngomong lagi. Tadi keasikan jadi audience. Oke, Kak Vivit, makasih banyak atas jawabannya ya. Karena tadi kita dari pertanyaan Arik, kita juga udah tahu cara to switch our personal branding from one to another. Terus dari pertanyaan Rina juga kita bicara soal emotional intelligence dan juga cara kita bisa menerima orang yang sedang kita hadapi. Unfortunately, due to very limited time ya, mungkin teman-teman di sini masih punya banyak pertanyaan, tapi tadi seperti yang Kak Vivit bilang, mungkin boleh ya Kak Vivit kalau ada yang masih punya pertanyaan, approach Kak Vivit lewat DM Instagram untuk Wah, ngobrol. dari Taiwan, ada yang dari Taiwan. Tara, mana Tara? Tara, sorry ya. Aduh, waktunya. Mana Tara? Mana Tara yang mana sih orangnya? Tara. Halo. Ya, halo Kak. Tapi mohon maaf Kak, belum bisa open cam karena lagi Oh kondisi iya Tara. Ya, nanti kita ini ya, DM-an ya, Tara ya. Siap Kak. Oke Kak, ya. Oh, serunya. Aduh. Oke, Andra lanjut lagi tuh kan di interrupt lagi. Gak apa-apa banget Kak Vivit. Jujur aku juga masih pengen sih ngobrol-ngobrol lebih lama sama Kak Vivit dan teman-teman semua di sini. Oke, mungkin pertanyaan dari Rina tadi menutup diskusi kita hari ini ya, showcasing uniqueness through personal branding. Aku sebagai moderator sekali lagi mau berterima kasih banyak buat Kak Vivit karena udah mau ngobrol bareng aku dan teman-teman lain di sini, dan so many things to digest and also so many. Jadi tiba-tiba Zoom-nya and so suddenly Oke, ini sekarang karena kita udah mau mengakhiri acara, sekarang kita akan mengakhiri acara dengan pemberian sertifikat. Setelah mendengar materi dan diskusi yang sangat menarik tadi, saya mau berterima kasih lagi kepada Dr. Vivit Argarini dan juga untuk Kak Andra udah memandu acara kami yang sangat inspiratif ini. Nah, sebagai apresiasi, kami dari PPI Belanda ingin memberikan sertifikat yang diwakilkan oleh Kak Raina Pangke selaku Sekretaris Jenderal PPI Belanda. Yang pertama akan kami berikan kepada speaker kami, Dr. Vivit. Terima kasih Kak Vivit, Dokter. Terima kasih juga atas semua. Selanjutnya kami akan berikan sertifikat kepada moderator kami juga, Kak Andra Nidraswari. Terima kasih juga Kak Andra atas semua guidance-nya dan sebagai moderator di acara kali ini. Jadi acara lancar banget. Oh my God, thank you juga. Kayak harusnya aku yang manggil Kak deh. Thank you juga Kak udah ngundang aku untuk ngobrol hari ini. Terima kasih. Makasih banget untuk Kak Raina, Kak Andra, dan juga Kak Vivit. Dan udah nggak kerasa, udah hampir 2 jam nih sudah kita latih bersama di acara Superb hari ini. Dan seperti halnya saya yang belajar banyak, semoga semua peserta di sini merasakan hal yang sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pembicara kami, Kak Vivit, dan juga Kak Andra. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membagi ilmu dan juga sudah memandu sesi tanya jawab tadi. Dan tidak lupa terima kasih juga untuk kalian semua para peserta yang sudah hadir dan aktif di acara kita. Dan oh ya, aku mau ingetin lagi bagi para peserta jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang akan diberikan di kolom chat Zoom ini. Nanti sertifikat acara akan diberikan ke email masing-masing. So make sure to check it out. And akhirnya saya, Audrey Bianca, selaku MC acara ini dan selaku perwakilan tim PSDM PPI Belanda, mengucapkan banyak terima kasih dan semua yang sudah ikut ke acara ini dan juga ikut andil dalam kesuksesan acara ini. Dan sampai jumpa di